guys, shalom buat kita semua. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang Ester, Nehemia, Ezra. Sebelum kami memaparkan materi kami, ada baiknya kami perkenalan diri. Kami dari kelompok 3, saya Rio Suryadi Paulus Tumeang dengan NIM 240105020. Saya Novita Sibitonga dengan NIM 240105024. Saya Joshua Sipotar dengan NIM 240105006. Sekian dari perkenalan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kitab Ezra. Kitab Ezra adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang menceritakan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel dan pemulihan mereka di tanah Yuda, khususnya dalam hal pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem. Kitab ini berfokus pada kepemimpinan Ezra dan Zerubabel serta upaya mereka dalam membangun kembali kehidupan rohani dan sosial bangsa Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Babel. Sejarah. Pada tahun 886 SM, kerajaan Yehuda dihancurkan oleh kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar II. Kota Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan dan banyak orang Israel dibawa ke pembuangan di Babilonia. Masa pembuangan ini berlangsung sekitar 70 tahun. Latar belakang Kitab Ezra. Kitab Ezra mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Latar belakang ini berhubungan dengan periode sejarah penting bagi bangsa Israel, yaitu kembalinya mereka ke tanah air mereka setelah lebih dari 70 tahun hidup di pengasingan. Kitab Ezra juga mengembangkan usaha-usaha pemulihan kehidupan rohani, sosial dan budaya bangsa Israel yang berhenti setelah penghancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh kerajaan Babilonia pada tahun 886 SM. Tujuan Kitab Ezra. Kitab Ezra ditulis untuk mengungkapkan beberapa tujuan penting yang berkaitan dengan pemulihan rohani dan fisik bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan Babel. Tujuan utama kitab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana Tuhan memulihkan umatnya dan menekankan pentingnya ketaatan kepada hukum Tuhan serta pembangunan kembali Bait Allah. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kitab Ezra. 1. Memaparkan pemulihan bangsa Israel setelah pembuangan. Kitab Ezra bertujuan untuk menceritakan kisah pemulihan bangsa Israel setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Kitab ini menunjukkan bagaimana Tuhan setia pada janjinya untuk memulihkan umatnya dan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Pemulihan terjadi melalui tindakan Raja Krius yang mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Allah yang telah dihancurkan. Kedua, menekankan pentingnya pembangunan kembali Bait Allah. Salah satu tujuan utama kitab Ezra adalah untuk menunjukkan bagaimana Bait Allah dibangun kembali setelah kehancurannya pada masa penjajahan Babilonia. Pembangunan Bait Allah menjadi simbol dan pemulihan rohani bangsa Israel. Dan kitab ini berfokus pada proses ini, mulai dari pembangunan altar, pondasi Bait Allah, hingga penyelesaian pembangunan pada masa pemerintah Raja Darius atau Ezra 1-6. Jenis sastra kitab Ezra. Berikut adalah beberapa jenis sastra yang ada dalam kitab Ezra. 1. Sastra sejarah. Kitab Ezra adalah salah satu kitab sejarah dalam Alkitab yang menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah yang berkaitan dengan kembalinya bangsa Israel dari pembuangan ke Babel ke Yerusalem. Kedua, sastra naratif. Sebagai bagian dari sastra sejarah, kitab Ezra juga menggunakan sastra naratif atau cerita untuk menggambarkan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi. Narasi dalam kitab ini menyampaikan kisah-kisah mengenai tokoh-tokoh penting seperti Zerubabel, Ezra, dan Raja Krius serta peran mereka dalam pemulihan bangsa Israel. Pesan moral utama kitab Ezra. Kitab Ezra mengandung beberapa pesan moral yang penting, terutama terkait dengan ketaatan kepada Tuhan, pemulihan rohani, dan kesehatan dan kesetiaan pada hukum Tuhan setelah masa pembuangan. Berikut adalah beberapa pesan moral utama yang dapat diambil dari kitab ini. 1. Pentingnya ketaatan pada hukum Tuhan. Ezra adalah seorang ahli Taurat dalam iman, memimpin umat Israel untuk kembali kepada ketaatan penuh terhadap hukum Tuhan.
Salah satu pesan moral utama kitab ini adalah bahwa ketaatan kepada hukum Tuhan adalah dasar kehidupan umat yang diberkati. Ketika Ezra mengetahui bahwa banyak orang Israel telah melanggar hukum Tuhan, terutama dalam hal pernikahan campuran dengan bangsa asing, ia dengan tegas mengajak mereka untuk bertobat dan kembali hidup sesuai dengan hukumnya, atau Ezra 9-10. Pesan ini mengingatkan bahwa hidup yang sesuai dengan firman Tuhan adalah kunci untuk mendapatkan pemulihan rohani dan hidup yang diberkati. Sekian dari... Nah, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya yang saya bawakan materi tentang kitab Nehemia. Kitab Nehemia adalah salah satu kitab sejarah dalam Alkitab Kristen yang menceritakan tentang Nehemia, seorang Yahudi yang kembali ke Yerusalem untuk memimpin bangunan kembali tembok kota. Yang pertama itu, kitab Nehemia diperkirakan ditulis antara tahun 431 sebelum Masehi sampai 430 sebelum Masehi. Yang kedua, sejarah kitab Nehemia. Kitab Nehemia dalam Alkitab menceritakan tentang riwayat Nehemia, seorang pemimpin Yahudi yang membangun kembali Yerusalem setelah dibebaskan dari tahanan oleh Raja Persai Artaxerxes. Berikut adalah beberapa fakta sejarah terkait kitab Nehemia. Kitab Nehemia ditulis sekitar tahun 431 sebelum Masehi sampai 430 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab ini ditulis dalam bentuk autobiografi dan dipercaya kitab oleh Nehemia sendiri. Yang ketiga, kitab Nehemia berlatar pada abad ke-5 sebelum Masehi setelah Yerusalem dihancurkan oleh Babi Oma pada tahun 586 sebelum Masehi. Yang selanjutnya, Nehemia adalah juru minum Raja Artaxerxes dari Persia. Yang selanjutnya, Nehemia memimpin kelompok ketiga orang buangan yang kembali ke Yerusalem dan Babel. Yang ketiga, bagian atau susunan kitab Nehemia. Kitab Nehemia dalam Alkitab Kristen yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, riwayat Nehemia 1 yang menceritakan tentang Nehemia yang pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Yang riwayat yang kedua, riwayat Ezra yang menceritakan tentang pembacaan Taurat oleh Ezra, perayaan hari raya Pondok Daun, puasa, dan perjanjian bangsa Israel. Yang ketiga, riwayat Nehemia yang menceritakan tentang permukiman kembali ke kota Yerusalem, peresmian tembok Yerusalem, dan pembangunan Nehemia dalam bidang sosial dan agama. Yang keempat, tema dari kitab Nehemia. Tema utama dari kitab Nehemia adalah perlindungan Tuhan atau umatnya dan perlunya kesetiaan umatnya dalam menjadi Taurat dari ibadah. Yang kelima, latar belakang kitab Nehemia. Kitab Nehemia ditulis pada masa pembuangan yang ketika sebagian besar yang orang Yahudi dipindahkan ke Babilonia. Setelah Yerusalem jatuh ke tahun 586 Masehi, latar belakang penelitian kitab Nehemia adalah Yerusalem hancur dan bait suci dihancurkan akibat pengapungan. Tembok-tembok kota Yerusalem runtuh. Nehemia adalah seorang Yahudi yang tinggi di Persia dan bekerja sebagai juru minum Raja Artaxerxes. Nehemia mendengar kabar bahwa orang-orang Yahudi di Yerusalem sedang menderita. Nehemia berpuasa dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yang keenam, tujuan kitab Nehemia. Tujuannya untuk menguatkan kembali perjanjian dengan Tuhan, menjelaskan gagasan penebusan dosa, dan melengkapi catatan sejarah pasca pembuangan yang dimulai dalam kitab Ezra, menunjukkan apa yang dilakukan Allah melalui kepemimpinan Nehemia dan Ezra. Yang ketujuh, jenis sastra dalam kitab Nehemia. Kitab Nehemia termasuk dalam jenis sastra narasi keagamaan historis. Kitab ini berisi riwayat Nehemia dan wilayah Yahudi di bawah pemerintahan Raja
Arthasasta, 1 dari kekaisaran Akhemenia di Persia. Yang ke-8 pesan moral dari kitab Nehemia, yaitu Nehemia adalah teladan kesetiaan dan ketekunan. Ia hidup jauh dari tanah airnya, namun tidak melepaskan harapan bahwa suatu hari ia mendapat kembali tanah airnya. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kitab Ester. Kitab Ester juga dikenal sebagai Meligat. Ester adalah bagian dari kanon Yahudi dan Kristen. Kitab Ester ini menceritakan tentang seorang Persia dan bagaimana dia membantu masyarakat Yahudi untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan. Peristiwa-peristiwa ini dijelaskan dalam kitab Ester diperkirakan mulai sekitar tahun 483 sebelum Masehi dan berakhir pada bulan Maret 473 sebelum Masehi. Yang dimana kitab Ester ini mengandung beberapa tema yang penting. Yang pertama, keselamatan pengampunan, di mana Ester menyelamatkan orang-orang Yahudi dari penganiayaan Persia. Yang kedua, kebijaksanaan dan keberanian. Ester menunjukkan kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang ketiga, solidaritas dan identitas komunitas, menekankan pentingnya solidaritas identitas komunitas Yahudi dalam pentingnya mengatasi sesuatu yang sulit. Yang keempat, keadilan sosial, keadilan dalam perlindungan terhadap kelompok minoritas. Yang kelima, doa dan ibadah, pentingnya doa dan ibadah dalam mencari bimbingan dan perlindungan. Kitab Ester ditulis dalam beberapa bahasa Ibrani yang merupakan bahasa utama dalam penulisan kitab-kitab agama Yahudi kuno. Tujuan dari kitab Ester yaitu untuk menyemangati orang-orang Yahudi dan mengingatkan mereka untuk setia berdoa. Yang kedua, bertujuan untuk memaknai tentang perayaan Purim.